Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi penyerangan pada Ka'bah oleh tentara bergajah, pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nabi Muhammad SAW lahir keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau wafat pada saat Nabi Muhammad SAW saat berusia 2 bulan ketika masih di dalam kandungan. Saat wafat, ayahnya tidak meninggalkan harta benda yang banyak. Namun, beliau hanya meninggalkan beberapa ekor unta. Ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab. Suku Quraisy dipandang mulia pada saat itu. Saat bayi Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dengan tujuan Nabi Muhammad SAW terhindar dari penyakit, fisiknya tumbuh sehat dan terlatih bahasa Arab yang fasih. Saat itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, terjadi peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril yang bertujuan membersihkan hatinya. Pada usia 2 tahun dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah. Pada usia 6 tahun ibunya wafat. Pada saat pulang ziarah dari makam ayahnya, setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Akan tetapi, pengasuhnya tidak berlangsung lama. Pada usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kemudian, beliau diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW selalu diajak pamannya mengembala kambing. Beliau senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan, karena itu pamannya menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras dan sangat jujur, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin yang artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya pada saat itu berdagang ke negeri Syam. Beliau membawa berbagai jenis barang dagangan saudagar kaya yang bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW, Khadijah jatuh cinta kepadanya, sehingga pada akhirnya Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Pada usia 30 tahun dipercaya oleh orang-orang Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad, yaitu dengan cara mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang dan meminta seluruh pembuka Khadijah yang berselisih untuk memegang ujung selendang itu. Kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad secara bersama-sama dan perlahan-lahan sampai ke tujuan. Kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkannya pada tempatnya. Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan berhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakan adalah Gua Hiro, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah.
dan beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 bulan Ramadan, ketika beliau berusia 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu pada saat beliau sedang tidur. Datanglah malaikat Jibril menghampirinya seraya berkata, "Iqra, bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu memeluknya. Beliau merasa kematian sudah menghampirinya. Kemudian malaikat Jibril melepaskan pelukannya. Malaikat Jibril berkata lagi, "Iqra, bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu memeluknya. Beliau merasa kematian sudah menghampirinya. Kemudian malaikat Jibril melepaskan pelukannya. Malaikat Jibril berkata lagi, "Iqra, bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril lalu memeluknya. Beliau merasa kematian sudah menghampirinya. Kemudian malaikat Jibril melepaskan pelukannya. Malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah atau maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kolam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nabi Muhammad SAW lalu mengucapkan dengan hafal, seolah-olah tertulis dalam hatinya. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Quran Surat Al-Alaq. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, karena Nabi Muhammad sebagai penutup Nabi, beliau sering disebut Khotimul Anbiya, penutup para Nabi dan Rasul. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun dengan berbagai rintangan. Beliau sering dihadang, bahkan akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah. Nah, Abu Jahal dan komplotannya datang dan sengaja mengotorinya dengan najis. Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, hanya kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, beliau juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan oleh Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW tersebut, keteladanan apa yang bisa kita ambil? Yang pertama ialah bersikap jujur dan kasih sayang. Yang kedua,
senantiasa membaca Al-Quran. Yang ketiga, yakin bahwa Nabi Muhammad SAW Semoga setelah menyimak video kali ini, kita dapat memahami dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, setelah ini akan ada latihan soal. Setelah ini dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru PAI. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat untuk semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.